Nah, untuk tahun ini sebagai pembuka dari sholat tarawih, saya hanya ingin menyampaikan beberapa pesan saja. Yang pertama, puasa Ramadan itu berapa hari, Bu, Pak? Berapa hari? 30 ya, 30 hari, atau paling tidak nanti kalau misalnya ada diskon 29 hari gitu. Karena 29 atau 30 hari, ingat, berarti semangat kita harus dijaga sampai selesai 30 hari ya. Jangan di tengah jalan mundur. Oleh karenanya semangatnya dijaga. Apa saja yang harus kita jaga semangatnya? Yang pertama, tentu ibadah. Kita berharap masjid menjadi pusat ibadah. Mulai dari tadarus Al-Quran, karena ini menjadi sangat penting. Ramadan, puasa, kalau nggak baca Quran, nggak afdol. Ya. Sekali lagi, Ramadan, puasa, nggak baca Quran, nggak afdol. Kenapa? Karena Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Oleh karenanya mari kita jadikan Ramadan ini sebagai bulan membaca Al-Quran. Karena kita sudah bertahun-tahun bertemu dengan Ramadan, maka harus ada peningkatan. Mulai dari peningkatan membaca Al-Qurannya, dari yang terbata-bata harus lancar semangat di bulan Ramadan mau belajar lagi. Dari yang belum pernah hatam, targetkan tahun ini harus hatam. Bagi yang sudah hatam, targetkan tahun ini hatamnya dengan membaca terjemahannya. Karena banyak di antara kita yang sudah hatam Al-Quran tapi belum pernah menghatamkan dengan artinya. Targetkan tahun ini walaupun sekali dua kali hatam, tapi harus bisa dengan terjemahannya supaya kita mengerti. Anak-anak yang di luar, lihat sini ya. Lihat sini. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amna bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Amma ba'du, alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat untuk kita semuanya. Setelah kita melaksanakan
sholat isya berjamaah, kemudian kita berzikir, berdoa, kita juga sudah berinfak dan beramal soleh yang lainnya di kesempatan malam ini. Mudah-mudahan segala amal kebaikan kita khususnya di malam ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panutan kita, suri tauladan kita semuanya. Mudah-mudahan nanti kita dipertemukan dengan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surganya. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anakku, alhamdulillah hari ini kita akan berpuasa lagi. Besok kita sudah mulai puasa lagi, nanti malam kita sudah akan sahur lagi, dan malam ini kita akan taraweh lagi. Alhamdulillah, di masjid ini berarti sudah tahun yang ke-8. Alhamdulillah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah merasakan bagaimana rasanya bersolat taraweh di Masjid Muhammad Natsir ini, mudah-mudahan menjadi betah dan terus akan datang ke masjid ini dalam setiap waktu sholatnya. Yang jelas, ternyata masjid ini sudah usianya sudah memasuki tahun yang ke-8. Dan tentu masjid ini tetap ada, tetap makmur karena kontribusi, karena semua dari jamaah yang bersama-sama turut serta memakmurkan masjid ini. Oleh karena itu, atas nama pengurus Masjid Muhammad Natsir, kami mengucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada Bapak Ibu semuanya yang telah banyak berkontribusi untuk kemakmuran masjid ini. Saya atas nama pembina di masjid ini, tentu bersama ada Pak Haji Panji di sini pembina, terus kemudian ada Pak Jainal, ya, dan beberapa orang di antaranya alhamdulillah sudah melaksanakan banyak program di masjid ini melalui kepemimpinan Bapak Yayat, alhamdulillah. Nah, untuk tahun ini sebagai pembuka dari sholat taraweh, saya hanya ingin menyampaikan beberapa pesan saja. Yang pertama, puasa Ramadan itu berapa hari, Bu, Pak? Berapa hari? 30 ya, 30 hari, atau paling tidak nanti kalau misalnya ada diskon 29 hari gitu. Karena 29 atau 30 hari, ingat, berarti semangat kita harus dijaga sampai selesai 30 hari ya. Jangan di tengah jalan mundur. Oleh karenanya semangatnya dijaga. Apa saja yang harus kita jaga semangatnya? Yang pertama, tentu ibadah. Kita berharap masjid menjadi pusat ibadah. Mulai dari tadarus Al-Quran, karena ini menjadi sangat penting. Ramadan, puasa, kalau nggak baca Quran nggak afdol. Ya. Sekali lagi, Ramadan, puasa, nggak baca Quran nggak afdol. Kenapa? Karena Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Oleh karenanya, mari kita jadikan Ramadan ini sebagai bulan membaca
Al-Quran. Karena kita sudah bertahun-tahun bertemu dengan Ramadan, maka harus ada peningkatan. Mulai dari peningkatan membaca Al-Qurannya, dari yang terbata-bata harus lancar semangat di bulan Ramadan mau belajar lagi. Dari yang belum pernah hatam, targetkan tahun ini harus hatam. Bagi yang sudah hatam, targetkan tahun ini hatamnya dengan membaca terjemahannya. Karena banyak di antara kita yang sudah hatam Al-Quran tapi belum pernah menghatamkan dengan artinya. Targetkan tahun ini walaupun sekali 2 kali hatam, tapi harus bisa dengan terjemahannya supaya kita mengerti. Yang keduanya, Ramadan itu bulan yang penuh dengan kebaikan. Kebaikannya luar biasa, mulai dari sedekah, ya. Silahkan bersedekah sebanyak mungkin, apalagi peluang bersedekah di masjid ini banyak. Mulai dari sedekah untuk program takjil atau sedekah buka bersama, insya Allah setiap hari menjelang maghrib atau buka ada kegiatan-kegiatan yang nanti akan mendampingi ustadz-ustadz kita di sini. Mulai dari kultumnya, tahsinnya, silahkan hadir di masjid ini. Termasuk juga untuk anak-anaknya. Buka bersamanya insya Allah difasilitasi oleh masjid. Takjilnya dari mana? Takjilnya dari bapak dan ibu semuanya. Berikan sodakoh pada kesempatan takjil bagi orang-orang yang berpuasa. Karena kata Nabi SAW, orang yang memberikan buka puasa kepada orang yang sedang puasa, itu pahalanya full. Ya, tanpa mengurangi sedikit pun dari orang yang berpuasa itu. Artinya kalau kita sedang puasa kemudian memberikan iftar atau buka untuk orang yang berpuasa, maka pahala kita 2, pahala bersedekah dan pahala kita puasa. Ya, silahkan. Kemudian ada program-program yang tentu hari ini akan kita jalankan, taraweh setiap hari dengan imam yang berganti-ganti, ya. Kemudian juga program-program anak-anak, program untuk pengajian bapak-bapak, tahsin tadi, termasuk pengajian ibu-ibu, ya. Pengajian ibu-ibu yang biasanya Kamis di kesempatan sore hari ba'da asar ditarik menjadi ba'da zuhur, ya, supaya ibu-ibu sorenya masih tetap bisa masak. Kemudian juga program itikaf 10 hari terakhirnya, insya Allah itikaf akan difasilitasi di sini. Bahkan dalam program itikaf, DKM juga akan memfasilitasi kepada siapa saja yang ingin itikaf, sahurnya bisa di sini. Sahurnya bisa di sini. Ya. Oleh karenanya lagi-lagi mari berlomba-lomba untuk kita bersedekah, karena ini adalah peluang kebaikan bagi kita semuanya. Ya. Selanjutnya juga tentu di akhirnya kita menginginkan kesempurnaan puasa kita atau saum kita ditutup dengan zakat. Silahkan. Tentu di masjid ini juga dibuka, ya, panitia zakat fitri atau zakat fitrah untuk kita semuanya. Ya, itu nanti disilahkan bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang akan menitipkan zakat fitrahnya, zakat malnya, ya, ataupun fidyahnya, silahkan bisa melalui panitia, ya, bisa melalui panitia. Dan beberapa hal yang tentu kami ingin sampaikan berkaitan dengan puasa. Kata Nabi SAW, tasyaharu fa inna fis sahuri barakah. Sahurlah kalian karena di dalam sahur itu ada keberkahan. Nah, supaya menjaga energi kita bisa tetap fit sampai sore atau sampai berbuka, sahurnya jangan terlalu dini. Sahurnya lebih bagus diakhirkan saja. Kapan itu diakhirkan? Kalau misalnya azan subuh itu jam 4:30 misalnya. Ya. Mungkin lebih bagusnya sahur itu jam 4 gitu.
setengah jam atau 15 menit sebelum kumandang azan, ya. Jadi jangan terlalu dini, jam 2 kalau sudah bangun, jam 3 jangan terlalu dini. Nanti pas subuh kukurubukan lapar lagi, ya. Dan itu ternyata sunnahnya khusus bagi orang yang sahur mengakhirkan. Jadi nggak perlu harus repot-repot ya dengan kegiatan malamnya, kecuali malam diisi dengan tadarus Al-Quran, diisi dengan qiyamul lail atau tahajud, ya. Nah, ini barangkali beberapa hal yang ingin kami sampaikan untuk memotivasi kita bersama. Tentu kita ingin Ramadan tahun ini menjadi Ramadan terbaik bagi kita. Oleh karenanya sekali lagi mari kita buatkan target kita masing-masing tahun ini. Apa target kita? Maka itulah yang harus kemudian kita komitmenkan, niatkan mulai dari sekarang. Ya, jangan sampai Ramadan ke Ramadan begitu-begitu aja. Ya, tapi Ramadan ke Ramadan harus ada peningkatan-peningkatan. Ini saja barangkali yang dapat disampaikan. Insya Allah di masjid ini malam ini kita akan memulai taraweh. Ya, tarawehnya insya Allah mau berapa rakaat? Karena di dalam hadis tidak ada batasan, ya. Mau 23 rakaat boleh, mau 33 juga boleh, mau 11 juga boleh. Kira-kira mau yang mana nih? Mau yang 33 atau mau yang banyak atau yang sedikit? Mau yang sedikit? Baik. Kalau mau yang sedikit ada syaratnya. Syaratnya satu, sholatnya harus tertib, ya, harus sampai selesai. Khusus untuk anak-anak nih anak-anak, halo, ya. Nanti pas amin, ya, aminnya jangan terlalu kencang, entonga goro, jangan berteriak, ya. Jangan berteriak, biasa aja, amin gitu ya, bisa. Nah, jadi jangan terlalu berteriak. Bagi yang di luar anak-anak juga begitu. Nanti kelihatan di sini ada CCTV banyak. Di sini ada CCTV banyak. Nanti kelihatan siapa yang suka bercanda, siapa yang main-main, nanti kelihatan nanti. Ya, akan dikirim nanti videonya ke orang tuanya yang suka bercanda. Ya, oleh karenanya supaya tertib, sholatnya harus baik. Yang membawa anak-anak, ibu-ibu, bapak-bapak, silahkan dikondisikan supaya sholat kita lebih khusyuk lagi. Insya Allah sholat kita 11 rakaat saja. Teknisnya 2 rakaat dan ditutup dengan witir 3 rakaat. Ya, demikian ini saja yang dapat disampaikan. Hal-hal yang berkaitan dengan program masjid secara khusus mungkin nanti akan disampaikan oleh Ketua DKM. Mudah-mudahan Ramadan ini menjadi Ramadan terbaik, dan mari kita niatkan segala bentuk ibadah kita hanya karena Allah Ta'ala. Demikian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.